Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, saya Wali dari Alika Velendetisya. Di sini saya akan bercerita tentang kisah seorang ibu tua bersama kedua putrinya yang bernama bawang merah dan bawang putih. Mereka saudara tiri, tetapi mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Si bawang putih mempunyai sifat yang baik hati, tidak iri, selalu patuh, dan tidak sombong. Sedangkan si bawang merah, si bawang merah mempunyai sifat yang iri hati, selalu ingin menang sendiri. Dan si bawang merah ini menjadi anak yang sombong. Karena apa? Karena si bawang merah selalu dituruti keinginannya oleh sang ibu, selalu diberikan apapun yang dia minta. Dan sedangkan si bawang putih selalu disia-siakan, selalu dimarahi, selalu tidak diberi apapun, selalu disuruh-suruh. Tapi si bawang putih tidak pernah mengeluh. Dia selalu menjalankan tugas yang diberikan oleh ibunya. Si bawang putih tidak pernah mengeluh sama sekali. Setiap hari si bawang putih selalu memasak, menyapu, mengepel, mencuci baju. Dan pada suatu hari, si bawang putih sedang mencuci baju di sungai. Sangat asik sekali dia mencuci. Dia tidak sadar bahwa baju sang ibu sedang hanyut di dalam sungai. Nah, baju itu terus mengalir jauh sekali. Si bawang putih takut kalau pulang nanti dimarahi oleh ibu dan bawang merah. Bahkan nanti si bawang putih bisa diusir dari rumah. Si bawang putih berusaha untuk mencari baju sang ibu tiri. Dia berjalan jauh sekali menyusuri sungai. Dan sampai akhirnya dia bertanya kepada seseorang. Dia bertanya, apakah tahu baju ibu saya yang sedang hanyut ke sungai? Semua orang tidak tahu. Dan akhirnya dia berjalan terus. Setelah berjalan menemukan seorang nenek tua. Dan dia bertanya, wahai nenek, apakah engkau melihat baju ibuku yang sudah saya cuci dan hanyut ke sungai? Dan si nenek menjawab, iya, saya melihat baju itu. Tapi saya tidak semudah baju itu saya akan berikan ke kamu. Saya akan berikan ke kamu baju ibumu asalkan kamu mau menuruti semua apa kata saya. Jawab si nenek, kamu harus mau membantu saya, membantu membersihkan rumah saya sampai rumah saya bersih. Dan akhirnya si bawang putih menyetujui. Iya nek, saya akan menurutinya. Setelah itu si bawang putih mulai membersihkan rumah sang nenek. Setelah lama sampai sore, barulah selesai si bawang putih mengerjakan
rumah si nenek. Setelah selesai, si nenek memberikan hadiah kepada sang bawang putih. Hai bawang putih, kemarilah, karena kamu sudah membantu nenek, menolong nenek membersihkan rumah. Sekarang kamu akan saya beri hadiah. Ambillah hadiah ini. Nah, hadiah apa yang diberikan ke si bawang putih dari nenek? Nenek memberikan sebuah labu. Dan labu itu tidak untuk dimakan. Labu itu berisi sesuatu, tetapi bawang putih tidak mengetahuinya. Dikira labu itu hanyalah makanan biasa yang nanti bisa dimakan bersama keluarga. Setelah si bawang putih disuruh memilih sama nenek, disuruh memilih untuk dimakan, kamu memilih yang mana? Yang besar, yang sedang, apa yang kecil? Karena si bawang putih bukanlah orang yang sombong dan bukan orang yang serakah, si bawang putih memilih labu yang kecil. Yang ini saja, Nek, sudah cukup. Karena kamu memilih yang ini, kamu boleh bawa pulang. Akhirnya dengan gembira si bawang putih membawa pulang labu yang diberikan oleh si nenek. Dan sesampainya di rumah, si bawang putih sudah kesorean. Ibu si bawang putih marah karena bawang putih pulang terlambat dan belum masak, belum apa-apa, dan sedangkan ibu tirinya dan saudaranya yang bernama bawang merah sudah kelaparan. Ibunya dan bawang merah marah-marah. Kenapa pulang terlambat? Kenapa pulang terlambat? Dan si bawang putih menceritakan yang sesungguhnya. Semua setelah diceritakan, si bawang putih memberikan labu kepada sang ibu. Dan sang ibu tetap marah dan membanting labu yang diberikan oleh si nenek. Prak! Jatuh, terus pecah. Setelah tahu apa isi labu yang dibanting sang ibu tiri, si bawang putih dan bawang merah serta ibunya kaget. Hah? Ternyata isinya sebuah perhiasan emas yang mengkilap, berkilau kemana-mana. Kilaunya itu sampai menembus keluar rumah. Karena senangnya, ibu tiri si bawang putih kegirangan. Dan karena si bawang merah orangnya yang sombong, tidak seperti sifat si bawang putih yang tidak serakah, sedangkan si bawang merah mempunyai sifat yang sangat serakah. Akhirnya si bawang merah iri kepada si bawang putih karena mendapatkan perhiasan yang mengkilap. Setelah itu, si bawang merah menemui sang nenek. Dia menelusuri jalan sungai, terus berjalan, dan akhirnya sampai ke rumah si nenek. Dan dia berkata kepada si nenek, "Hai nenek," dengan sombongnya dia berkata, "Nek, saya kesini mau meminta labu seperti kamu yang sudah berikan ke si bawang putih." Si nenek menjawab, "Kamu akan mendapatkan labu seperti si bawang putih asalkan kamu mau membantu saya. Seperti bawang putih di sini membantu saya."
Si bawang merah pun berteriak, tidak mau membantu. Saya tidak mau, saya hanya menginginkan labu. Dan si nenek tidak memberikannya. Karena kesal, akhirnya si bawang merah pun mau membantu sang nenek. Setelah selesai, karena dia orangnya yang sangat sombong dan serakah, dia memilih labu yang sangat besar sekali. Dengan gembiranya dia membawa pulang tanpa berterima kasih kepada sang nenek. Dia lekas pulang terus sambil tersenyum, tertawa-tawa di sepanjang jalan. Dia tertawa terus. Dan akhirnya sampai di rumah, labu itu langsung diminta sama sang ibu. Si ibu kegirangan anaknya mendapatkan labu yang sangat besar. Tapi si ibu dan si bawang merah tidak mengetahui di dalam isi labu tersebut ternyata tidak sama dengan isi yang didapat oleh si bawang putih. Sama ibu langsung diminta labunya, terus dibanting dia lagi ke lantai. Labu dibanting, prak, pecah. Dan si ibu cepat-cepat membuka labu tersebut. Setelah dibuka, sang ibu dan bawang merah terkejut. Mereka berteriak sekuat mungkin. Karena apa? Ternyata di dalam labu tersebut bukan emas yang didapat, melainkan apa anak-anak? Di dalam labu tersebut ada bermacam-macam ular yang sangat berbisa. Ibu itu menangis. Ibu tiri sang bawang putih menangis. Dia menyesali karena mereka adalah orang yang sombong dan serakah. Dia meminta maaf kepada sang putri yang bernama Bawang Putih. Wahai bawang putih, saya sangatlah menyesal dan saya menjadi orang yang sangat sombong. Saya selalu memarahimu, tidak memberi keadilan kepada sang bawang putih, selalu menyia-nyiakan si bawang putih. Dan bawang putih tidak merasa dendam. Dia memaafkan ibu tirinya dan saudara tirinya yang bernama bawang merah. Mereka meminta maaf dan akhirnya mereka menjadi keluarga yang rukun kembali, tidak bertengkar, saling memaafkan. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut kita bisa memetik, janganlah kita mempunyai sifat yang sombong seperti bawang merah, dan jangan menjadi orang yang serakah. Tetaplah menjadi anak yang rajin dan soleh dan solehah. Terima kasih anak-anak, semoga kalian menyukai cerita dari Ibu Feren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.